Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bercerita sekalian, sebelum saya membacakan kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di video ini untuk mendukung terus channel ini ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang hawari Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam. Nama lengkapnya Zubair bin Awam bin Khuwailid Al-Quraisy Al-Asadi, biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Hawari Rasulullah, teman setia Nabi Muhammad SAW. Ia lahir tahun 28 sebelum Hijriah. Ia berpostur tubuh tinggi, jenggotnya tipis dan warna kulitnya coklat. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada Qusay. Bibinya Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin adalah istri Rasulullah. Ibunya pernah memukulnya. Tiba-tiba salah seorang anggota keluarganya lewat sambil menegur ibunya. Ibunya menjawab dengan lantunan syair berikut. Aku memukulnya agar ia tangkas menunggang kuda, memimpin prajurit dan menjadi orang yang berguna. Harapan ibunya menjadi kenyataan. Zubair akhirnya menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. Ia adalah orang pertama yang menghenus pedangnya setelah mendapat berita bahwa Nabi SAW terbunuh dalam perang Uhud. Karena ia masuk Islam, pamannya pernah mengurungnya di sebuah rumah yang dipanasi dengan api. Ia mengatakan kepada pamannya, "Aku tidak akan murtad dari Islam untuk selama-lamanya." Zubair adalah putra bibi Nabi. Ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Ia termasuk salah satu di antara 10 orang sahabat yang diberitakan Rasulullah masuk surga. Tentang Zubair, Rasulullah mengatakan, "Talha dan Zubair, keduanya adalah tetanggaku di surga." Hadis Tirmizi. Ia termasuk sahabat Nabi yang kaya raya dan berprofesi sebagai pedagang. Ia meninggalkan harta senilai 40 juta dirham. Di dadanya terdapat sebuah bekas luka tusukan tombak dan anak panah yang bentuknya seolah seperti mata. Ia ikut berhijrah ke Habasyia yang pertama dan yang kedua. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Nabi. Rasulullah pernah mendelegasikannya dan Abu Bakar bersama 70 orang dari kaum muslimin untuk mengusir orang-orang musyrik pasca peperangan Uhud. Ia menamai semua anaknya dengan nama para syuhada. Mereka adalah Munzir, Urwah, Hamzah, Ja'far bin Abdullah, Mus'ab dan Khalid. Ia tidak pernah menjabat sebagai gubernur. Ia hanya pernah menjabat sebagai panglima perang di jalan Allah. Ia pernah berhasil mencerai-beraikan antara pasukan Malik bin Auf, memimpin wilayah Khuzan, dengan panglima tentara orang-orang musyrik dalam perang Hunain. Pada gilirannya, kekuatan mereka menjadi kacau balau dan akhirnya ia berhasil memukul mundur pasukan mereka. Tentang Zubair, Rasulullah pernah mengatakan, "Setiap nabi mempunyai khawari, sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair." Hadis Al-Bukhari. Ia menikah dengan Asma binti Abu Bakar dan di antara anaknya adalah Abdullah bin Zubair, Amirul Mukminin, dan Urwah bin Zubair, salah satu di antara 7 ahli fikih Madinah di masanya. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Salma bin Salamah. Dirawikan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, "Pada perang Al-Ahzab, aku melihat Zubair dengan menunggang kudanya mondar-mandir masuk ke barisan pasukan Bani Quraiza 2 atau 3 kali. Setelah pulang, saya bertanya, 'Wahai ayahku, dalam perang Al-Ahzab aku melihatmu membuntuti pasukan Bani Quraiza. Apakah kamu melihatku, wahai anakku?' tanya Zubair. Abdullah mengiyakan. Zubair mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, 'Siapa yang menyelidiki berita tentang Bani Quraiza, hendaklah ia menyampaikan kepadaku berita tentang mereka.' Aku pergi menyelidikinya. Ketika aku kembali, Rasulullah menghimpun untukku kedua orang tuanya dan berkata, 'Ayah ibuku menebusmu.' Hadis riwayat Al-Bukhari. Zubair adalah salah satu di antara 6 orang asbab asy-syur'a yang ditunjuk Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalannya. Tatkala pasukan kaum muslimin sudah berada di depan benteng Babilonia saat pembebasan wilayah Mesir dan pengepungan telah berlangsung selama 7 bulan, Zubair menyampaikan kepada Amr bin As, 'Wahai Amr bin As, aku serahkan diriku untuk Allah. Dengan itu aku berharap Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin.' Amr menyetujui tindakan Zubair. Zubair maju dan meletakkan tangga, lalu naik ke atas benteng.
seraya mengumandangkan takbir. Takbir menggema dan diikuti seluruh pasukan kaum muslimin, dan akhirnya benteng dapat dibuka. Tercatat 7 orang sahabat Nabi yang pernah berwasiat kepada Zubair untuk memelihara anak-anak mereka. Di antaranya Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Mas'ud. Zubair memelihara anak-anak mereka dan menafkahi mereka dari hartanya sendiri. Ia meriwayatkan 38 hadis dari Nabi. Di antaranya Abdullah bin Zubair berkata, "Aku pernah mengatakan kepada ayahku, Zubair, aku tidak mendengar ayah meriwayatkan hadis dari Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat lain." Zubair menjawab, "Aku adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi, dan aku pernah mendengar beliau bersabda, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka." Hadis Al-Bukhari. Dalam perang Jamal, perang Unta, ia mengundurkan diri dari barisan pasukan Muawiyah setelah ia diingatkan Ali dengan sabda Rasulullah, "Wahai Zubair, tidakkah kamu mencintai Ali?" Zubair menjawab, "Tidakkah aku mencintai putra pamanku sendiri dari pihak ibu dan bapak, dan orang yang seagama denganku?" Beliau mengatakan, "Wahai Zubair, demi Allah, kelak kamu akan memeranginya dan kamu berlaku aniaya terhadapnya." Mendengar hadis Nabi ini, ia langsung mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah dan tidak mau memerangi Ali. Setelah menarik diri dari perang Jamal, Ammar ibnu Jurmus membuntutinya lalu membunuhnya pada saat Zubair sedang sholat. Kejadian ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Wallahu a'lam.